Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema menarik mujizat menggunakan air. Sekali lagi, menarik mujizat menggunakan air. Sebelum saya menyampaikan, saya akan perkenalkan pada pagi ini ada satu jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Bapak Yohanes dari Purworejo, Jawa Tengah. Duduk di mana? Ya, bisa berdiri Pak, kasih salam yang lain, saudara-saudara. Ya, kasih salam. Ya, kasih salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Bapak Yahweh memberkati. Baik, saudara-saudara, kita akan bersama-sama menerangkan tentang menarik mujizat menggunakan air ini. Ini masih ada kaitannya dengan hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Hukum daya tarik menarik itu memiliki beberapa metode, termasuk yang pada hari Rabu kemarin ya, Rabu atau Minggu ya? Hari Rabu yang lalu yang saya sampaikan tentang surat dari masa depan. Nah kali ini ada metode yang lain lagi, yaitu menggunakan air, saudara. Bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita? Untuk itu saya akan ajak untuk kita membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan supaya kita ngerti dasarnya, saudara. Baru setelah nanti kita tahu dasar-dasarnya, saya menerangkan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan kita. Sebab kalau saya tidak kasih dasar, nanti saudara menganggap ini pengajaran nyimpang dari firman Tuhan. Pengajaran ini model kayak dukun. Bisa seperti itu, karena enggak paham, saudara-saudara. Kita akan baca terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, yaitu di kitab Melehim Bab atau Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Kalau saudara yang membawa kitab suci boleh dibuka. Yang tidak membawa cukup dengarkan saja. Saya akan menerangkan ini perlahan-lahan. Saya berharap saudara bisa menyimaknya. Yang kurang paham, saudara boleh tanya nanti setelah saya akhiri materi ini. Juga bagi saudara yang mengikuti streaming, saya persilahkan saudara bisa menyimaknya. Kalau enggak paham, saudara boleh tanya. Saya akan bacakan terlebih dahulu Melehim Bab atau Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22, demikian bunyinya. Dan orang-orang di kota itu berkata kepada Elisa, lihatlah sekarang letak kota ini baik sebagaimana tuanku melihatnya. Tetapi airnya jelek dan tanah ini menyebabkan kemandulan. Lalu ia berkata, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian dia keluar ke mata air dan melemparkan garam di sana serta berkata, beginilah Yahweh berfirman, aku telah menyehatkan air ini, maka tidak akan ada lagi kematian dan kemandulan. Dan air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan perkataan Elisa yang telah dia katakan. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara, kita di sini diberi tahu tentang sebuah kisah
Ada satu kota yang bagus, letaknya itu baik, tetapi sayangnya airnya tidak baik. Sehingga di kota itu banyak orang yang mengalami kemandulan. Dan bahkan bukan cuma kemandulan, tetapi juga kematian. Nah ini kalau dibiarkan, ya akan menjadi semakin buruk. Generasi di kota itu akan habis, saudara-saudara. Lalu Elisa memberi metode supaya air itu menjadi sehat. Dia ambil pinggan, dikasih garam, melemparkan ke air, lalu Elisa menubuatkan. Dan kitab suci mengatakan seluruh air itu menjadi sehat sampai hari ini. Nah, sekarang saya akan mengambil metode ini, ya, metodenya Elisa ini dengan pola yang sedikit berbeda, tetapi mirip, saudara-saudara. Dan saya mempelajari ini sebetulnya sudah sangat lama, tetapi saya belum menerapkan kepada saudara. Kalau saya sampaikan, saya kemarin coba ingat-ingat kapan ya saya pernah menyampaikan itu. Ternyata saya pernah menyampaikan pada tanggal 17 September 2006. Jadi sudah cukup lama ya Bapak Ibu. Tetapi saya tidak mengunggahnya ke YouTube. Jadi saya akan mencoba untuk kembali menerangkan hal ini. Dan saya berharap saudara bisa memahami dan mempraktekkannya di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya perlu menerangkan tentang dasar ini? Saya ambil dari kitab suci, karena jangan sampai saudara berpikir bahwa apa yang saya sampaikan ini dari dukun. Tidak, saudara-saudara. Saya katakan bahwa setan itu tidak pernah bikin hukum yang baru. Amin. Dia hanya bisa meniru. Saya ambil contoh. Siapa yang pertama kali membuat air menjadi darah? Bapak Yahweh. Lalu ditiru oleh ahli-ahli sihir. Jadi kalau sampai ada orang bisa membuat air menjadi darah atau air menjadi anggur, itu metodenya siapa? Metodenya Tuhan, ya Bapak Ibu. Nah, kita melihat saat Moshe bikin tulah di Mesir yang tadi saya sebut, ditiru oleh ahli-ahli sihir. Jadi ahli sihir atau dunia setan itu hanya bisanya meniru. Dia tidak bisa hukum baru. Hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik juga ciptaan Tuhan. Bagaimana waktu Abraham minta anak, padahal umurnya sudah 100 tahun. Istrinya Sarah umurnya 90 tahun. Saya pikir secara hukum medis mustahil kalau Sarah bisa punya anak. Betul nggak Bapak Ibu? Saya kalau tanya di sini saja, ayo siapa di antara saudara yang paling tua di sini angkat tangan? Siapa yang paling tua? Nggak ada yang umurnya 80. Paling ya kalau 80 paling satu lah. Sekarang apa yang kita pikirkan kalau orang umur 80 ingin punya anak, saudara-saudara? Apakah itu bisa? Secara medis tidak bisa. Tetapi kalau sampai dia punya anak, wah geger gak saudara? Wah geger, pasti rame saudara-saudara. Lah ini Sarah ini 90 tahun loh. Tetapi dia bisa punya anak. Metodenya bagaimana? Tuhan tunjukkan metode. Hei Abraham, kamu keluar. Keluar, lihat bintang di langit. Ini hukum Loa loh saudara.
Hukum daya tarik menarik. Kamu lihat bintang di langit. Ya lihat ke langit gitu. Lalu Tuhan bilang, ayo hitung bintang-bintang itu. Abraham menghitung, saudara-saudara. Tapi bingung dia karena saking banyaknya. Dia bilang, aduh Tuhan, aku nggak sanggup menghitung bintang yang begitu banyak. Lalu Tuhan ngomong apa? Sebanyak itulah nanti keturunanmu. Saya percaya, ini penafsiran saya percaya, malam berikutnya ketika Abraham melihat bintang, dia tidak akan melihat bintang itu sebagai benda langit. Saya yakin yang ada di pikiran Abraham saat dia lihat ke atas, itu anak-anakku yang begitu banyak. Bisa saja Abraham membayangkan itu wajah bayi-bayi mungil anak-anaknya dia. Bisa kan Bapak Ibu? Hari berikutnya yang dia lihat, yang ada di otaknya Abraham akhirnya apa? Anakku banyak. Dan itu terjadi enggak? Terjadi. Ya. Kemudian ada lagi metode yang lain. Ketika Yakub bekerja kepada si omnya yang bernama Laban. Ya, nah ceritanya Yakub ini kerja tapi enggak digaji, saudara. Lalu si Yakub bilang begini, Om, ini saya kerja sama Om enggak pernah digaji, enggak apa-apalah. Sekarang begini, bagaimana kalau domba-dombanya si Om ini yang baik, tak bawa saya separuh, nanti kalau lahirnya belang benteng, ya bercoreng-coreng, itu untuk gaji saya ya Om. Nah si Laban berpikir, goblok bocah iki. Ya, bagaimana mungkin domba putih kawin sama putih dapat belang benteng? Enggak mungkin saudara. Lalu Laban melakukan apa? Deal. Oke, kita deal ya. Yang belang benteng coreng-coreng punya kamu. Yang putih khusus untuk saya. Baik, menurut si Yakub kena lo. Ya Bapak Ibu. Lalu Yakub menggunakan metode. Ya semua kan ada metodenya. Karena alam supranatural itu punya hukum sistemik. Punya metode. Nah pada waktu itu, separuh dari domba-domba punyanya si omnya ini, Om Laban, dibawa separuh. Nah, separuh saja itu masih dipilih sama Yakub. Yang benar-benar bibitnya hebat dikumpulin sendiri. Yang jelek-jelek ditaruh sendiri. Tujuannya apa? Yang jelek-jelek biar lahirnya anak putih. Nanti kan nggak ketahuan, ya nggak Bapak Ibu? Kalau lahirnya belang benteng, wah untuk gaji Yakub. Oke, sekarang yang putih kita abaikan. Sekarang domba-domba yang bagus diprogram otaknya oleh oleh si Yakub, saudara. Yakub dalam kitab suci dikatakan mengambil daun pohon hawar, daun pohon badam dan berangan. Ini menurut kitab suci ya. Lalu daun-daun itu dicocok-cocok, kemudian ditaruh di palungan. Ditaruh lagi di kandang. Ditaruh lagi di tempat biasa domba-domba itu berkelamin. Sehingga ketika domba itu masuk ke kandang, dia lihat kandang yang bercoreng-coreng berbelang benteng. Waktu dia mau minum, dia lihat belang benteng karena palungannya diberi daun-daun tadi berbelang benteng. Kemudian ketika domba itu berkelamin, juga yang dilihat belang benteng. Akhirnya kitab suci menulis anaknya jadi belang benteng. Akibatnya apa saudara? Yakub menjadi kaya. Itu metode saudara. Nah begitu juga metode yang akan saya ajarkan kepada saudara sekalian. Ini sudah saya sampaikan tanggal 17 September beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2006. Sekarang ya saya tahu ini karena ada tanggal pembuatannya di sini. Ya, ini tanggal pembuatan.
dan saya menyampaikannya, tetapi tidak saya upload. Oke, sekarang kita akan lihat di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya bacakan untuk saudara. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya mengkuduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa cela pada saat kedatangan Tuhan kita, Yeshua HaMasyiah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, metode yang tadi diajarkan oleh Elisa, ya, itu akan kita pergunakan. Banyak cara orang bisa sehat, terutama melalui terapi air, saudara-saudara. Ada orang yang mudah terserang penyakit kulit, atau kulitnya kering, penuaan tubuh lebih cepat, otot tubuh mudah cedera, sulit mengurangi berat badan, tekanan darah tinggi, penyakit ginjal, mudah depresi, susah konsentrasi, pelupa, sering migrain. Itu ada orang yang memberitahu, gunakanlah terapi air. Kitab suci memberitahu bahwa kita harus minum air itu sebanyak 2 liter kira-kira. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab suci itu ada di dalam kitab Yehezkiel kalau tidak salah, saudara-saudara, saya lupa mencatat itu berapa hin gitu ya. Itu nanti saudara bisa cari. Itu ada berapa hin lah, saya lupa saudara-saudara. Itu kalau dihitung pakai liter kira-kira 2 liter. Jadi Yehezkiel 4 ayat 11. Bentar. Yehezkiel 4 ayat 11. Ayat 11. Oh ya. Oke, terima kasih Brisco. Engkau akan minum air dengan ukuran 1/6 hin banyaknya. Dari waktu ke waktu engkau akan meminumnya. Perhatikan kata 1/6 hin. 1/6 hin itu kalau diukur pakai literan itu 2 liter, saudara-saudara. Nah, banyak dokter yang memberitahu bahwa orang kalau pingin sehat, itu sebaiknya minum tiap hari minimal 2 liter. Ya, minimal 2 liter. Pagi, siang, sore, pokoknya sehari itu 2 liter, saudara. Ya memang kadangkala orang yang tidak bisa yang tidak biasa rodok keblindingan, saudara. Ya, saya pun juga agak sedikit dipaksa oleh istri saya, disiapkan beberapa botol, pokoknya sehari ini mesti habis. Tapi kadangkala nggak habis, cuma 1 botol aja, saudara-saudara. Ya. Tapi kita akan belajar supaya kita ini bisa sehat, yaitu dengan menggunakan terapi air. Terapi air yang dokter-dokter sering katakan itu 2 liter atau 1/6 hin. Nah, ada 3 hal penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu apa? Oksigen, air, dan makanan. Tetapi terkadang kita lebih mementingkan makanan daripada udara dan air. Saudara tahu nggak? Udara dan air serta makanan itu adalah kebutuhan pokok tubuh kita. Kalau tubuh kita cuma dikasih makan, kemudian oksigennya itu kurang, saudara akan sakit. Ya. Apalagi ditutup terus-terusan, saudara. Saya jamin Anda tidak akan sehat. Ya. Kemudian air. Saudara tahu air. Kalau orang tidak minum air, mati, saudara. Enggak usah manusia lah, tumbuh-tumbuhan, ya, pohon-pohonan, bunga, pokoknya yang tidak ada unsur air,
akan mati. Begitu juga dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, saya menyampaikan metode ini agar saudara itu paham. Karena metode nanti di bagian belakang saya ajarkan kepada saudara, itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan bisa dianalogikakan. Jadi bukan sekedar alam supranatural, tidak, saudara. Saya ambil satu contoh bahwa air yang mengalami pencemaran akan merusak kesehatan. Demikian juga dengan air yang telah tercemari secara spiritual juga akan merusak kehidupan manusia. Saya punya alat uji kualitas air. Saya tidak perlu bicara merek, tidak boleh, saudara-saudara. Nanti saya kena hukum. Jadi saya pernah lakukan uji coba beberapa merek air, ya, air mineral, berbagai merek. Kemudian saya memberikan alat. Alatnya itu ada di sebelah kiri atas ini kayak gini. Ada dua besi, yang satunya besi, satunya aluminium kalau nggak salah ya. Itu ditaruh, kemudian ditaruh di strom listrik. Itu nanti air yang putih bersih, yang clear, itu akan terurai isinya, saudara-saudara. Jadi jangan saudara pikir air yang putih itu tidak ada kandungannya. Ada, saudara. Kalau kita lihat secara kasat mata ya nggak ada yang putih, kok nggak ada apa-apa kita minum. Tapi kalau kita pakai alat tester yang saya punya, itu isi kandungan dari air itu terurai. Dan yang terjadi uraiannya itu macam-macam. Nah ini, yang ada di bawah ini ya. Itu ada yang kandungannya 500 ppm, ya, ada yang 200 ppm. Semakin tinggi ppm-nya itu semakin keruh. Itu di dalamnya ada lumutnya, ada kandungan besinya, macam-macam kandungannya, saudara-saudara. Nah, itu yang saya katakan bahwa air itu bisa dianalogikakan. Dan kalau air itu tercemar, maka yang terjadi molekul air itu akan rusak. Tetapi kalau air itu tidak tercemar, apalagi sering kita ucapkan kata-kata yang baik terhadap air, maka molekulnya akan membentuk heksagonal yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal ini bisa dibuktikan secara teknologi. Kita lihat percobaan dari Profesor Masaru Emoto. Profesor Masaru Emoto ini membuat sebuah percobaan dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, ini mikroskopnya yang ada di sini nih. Ini kok agak gelap ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian mikroskop elektron itu, saudara, bawahnya dikasih air yang sudah membeku. Air itu dibekukan di minus 20 derajat Celcius. Kemudian diambil gambarnya pada suhu ruangan minus 5. Ya, ini percobaan secara ilmiah, saudara-saudara. Jadi air dibekukan di minus 20, kemudian ditaruh di suhu yang ruangannya itu minus 5, kemudian di mikroskop. Dan saudara tahu, ini pembantu dari Profesor Masaru Emoto yang melihat dari molekul air tersebut. Namanya adalah Kazuya Ishibashi. Kazuya Ishibashi ini disuruh oleh Profesor Masaru Emoto untuk mengamati air tadi. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika diamati, itu air memiliki perubahan yang sangat luar biasa.
Kalau kita lihat di dalam kitab suci, di kitab Bereshit atau Kejadian 1 ayat 2, di sana dikatakan bahwa roh Elohim itu mengerami air, saudara-saudara. Kenapa harus di air? Kenapa enggak melayang-layang saja? Harus mengerami air, saudara-saudara. Itu membuktikan bahwa air itu memiliki unsur yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita lihat percobaan yang pertama, yaitu ketika air ditaruh di gembes. Apa itu gembes? Tempat air dari plastik. Ya. Nah, ini namanya saja dari Jepang, jadi ya tulisannya Jepang, saudara. Saya tidak bisa membaca bahasa Jepang. Ya, tetapi kira-kira kalau di Indonesia kan itu di botol plastik tadi ditulis kata kamu bodoh. Lalu air itu didiamkan 1 malam. Ya. Dan hasilnya itu seperti yang ada di sebelah kanan, berantakan, saudara. Oleh karena itu kita coba ya baca di Efesus 4 ayat 26. Marahlah, tapi janganlah berdosa. Janganlah biarkan matahari terbenam dalam kemarahanmu. Jadi di sini Rabi Shaul memberitahu kepada kita, orang marah itu boleh enggak, saudara? Boleh, tapi kalau sudah lewat 1 hari, lewat malam, artinya kalau sudah lewat jam 6, itu kan pergantian hari di Israel kan jam 6 sore. Ya, pokoknya matahari terbenam itu pergantiannya waktu, kira-kira jam 6 sore lah. Beda dengan penanggalan Gregorian, pergantiannya jam 12 malam. Nah, Rabi Shaul memberitahu bahwa kalau kamu marah, sampai matahari terbenam, Yesua juga memberitahu bukan? Kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam belum padam amarahmu. Karena ketika kita masih dalam kemarahan, maka setan itu akan menunggangi hati orang tersebut. Jadi hari ini yang tukang marah berubah, saudara. Karena ketika saudara marah-marah terus, nggak ada duit, marah. Apakah dengan marah itu rezekinya muncul? Tidak, saudara. Malah jauh dari rezeki itu iya. Hati-hati ya Bapak Ibu, orang-orang yang tukang marah, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan streaming ini, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Siapa yang tukang marah, ngaku di hadapan Tuhan. Karena kemarahan itu akan merusak energi air dan merusak aura yang ada di rumah saudara. Contohnya yaitu botol plastik yang dikasih tulisan kamu bodoh saja, ketika didiamkan semalam, maka partikel dari air itu kelihatan rusak, saudara-saudara. Tetapi sekarang dicoba air yang diberi kata-kata maupun tulisan yang energinya positif. Maka hasilnya pun akan positif. Nah, ini adalah partikel ya air yang diberi ucapan cinta dan syukur. Kemudian kata terima kasih dalam bahasa Jepang, arigato. Itu pun juga berubah partikelnya, saudara-saudara. Saudara perhatikan ya, seperti ini dan yang ini. Saudara bandingkan. Sangat jauh berbeda. Yang ini rusak. Dan air yang partikelnya rusak seperti ini, ketika diminum akan mendatangkan penyakit mental, saudara.
bisa depresi karena airnya tidak baik, saudara-saudara. Kemudian kita lihat kata terima kasih dalam bahasa Malaysia. Ya. Kemudian kata benci, ini berbeda. Partikelnya sangat berbeda. Kemudian juga kata thank you dalam bahasa Inggris. Itu partikelnya seperti itu. Tetapi yang sebelah kanan itu ditulis dengan kata tidak berguna. Kristal ini terlihat ada lubang di hatinya, mungkin karena rasa kecewa. Terkadang kita sering mengucapkan kata-kata ini, dan kristal ini mengingatkan kita akan akibat ucapan tersebut. Ini penyelidikan ini sudah mendunia, saudara-saudara. Apa yang disampaikan oleh Profesor Masaru Emoto. Nah, oleh karena itu, hanya dengan ucapan, dalam bahasa apapun, saudara harus tahu bahwa apa yang diucapkan manusia itu keluar dari hati, dari emosi. Ya. Ketika emosi seseorang, emosi itu sesuatu yang bergerak. Emosi itu adalah sesuatu yang bisa mencemari atau memberkati. Jadi berhati-hatilah ketika engkau berbicara. Kemudian ada yang ditulis dengan kata, apa ini kok tidak kelihatan? Malaikat. Nah itu, oh berarti ada itunya ya, oke. Malaikat dalam bahasa Jepang itu seperti ini. Ya. Sementara kata setan itu kacau, saudara-saudara. Coba kita renungkan, kok bisa ya? Air saja bisa berubah molekulnya. Ya. Kemudian kita lihat, yaitu kata penderitaan. Membentuk kristal yang tidak sempurna. Nampaknya air tersebut berusaha keras untuk membentuk kristal, tapi gagal karena kelelahan. Nah, kalau orang terus dalam penderitaan, saudara mau bangkit seperti apapun, ketika mindset saudara belum berubah, sikap hati saudara belum berubah, saudara akan terus mengalami kegagalan. Seperti yang digambarkan oleh partikel dari air ketika diberi kata penderitaan. Kemudian, saudara-saudara, ditulis kata kebahagiaan. Kristal ini mengingatkan kita akan potongan intan yang sangat indah. Itu kalau ditulis dengan kata kebahagiaan. Kemudian bikin lagi percobaan dengan kata-kata, yaitu bagus sekali. Air ini kelihatannya senang dipuji dengan bentuknya yang merekah, bebas. Kristal ini nampaknya ingin mengungkapkan perasaan senang. Air saja itu bisa berinteraksi dengan kita. Makanya saya sering memberitahu tentang hukum Loa itu, saya katakan semua benda yang ada di sekeliling kita itu adalah energi, saudara. Apakah itu speaker, apakah itu meja, apakah itu drum, alat musik, atau air, semua punya energi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana ketika air itu diberi tulisan kamu sami apa nih? Kamu samu nida, ya. Ini bahasa Korea, saudara-saudara. Ternyata itu artinya terima kasih dalam bahasa Korea, itu bentuk airnya juga seperti itu, saudara-saudara. Ya. Kemudian
Ada lagi yang diberi kata cinta dan terima kasih. Bentuknya bagus, saudara-saudara. Tapi yang kata khawatir, ini berusaha untuk bangkit, saudara, tetapi kabur. Nggak punya energi, nggak punya kekuatan untuk memperbaiki diri. Nah, ini sama seperti ketika kita itu hidupnya dalam kekhawatiran. Saudara mau bangkit, usaha apapun, mesti gagal, saudara. Sama seperti partikel air ini. Dia sudah membentuk, tapi cuma sedikit sekali. Untuk selanjutnya dia tidak bisa membentuk apapun. Kemudian ketika ada ditulis kata SARS, ini waktu saya menyampaikan kan waktu itu masih rame-ramenya SARS, saudara ya. Maka yang terjadi ya, kristal kelihatan takut, mungkin merasa diteror. Sama seperti sekarang. Corona yang ada di otak kita apa? Oh, takut. Betul kan, saudara? Ya. Ya, kalau kita mau ditakut-takuti ya jadilah. Tapi kalau nggak mau ditakuti ya nggak akan takut, saudara. Ya. Wong kita ya nantinya mau mati kok bingung amat. Ya. Nah, ini yang penting yang perlu saudara ketahui. Ya, SARS itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, ini kata SARS-nya ini ternyata ditulis dalam bahasa Jepang. Ini berantakan, saudara. Nggak bisa membentuk sama sekali. Jadi kalau saudara ditakut-takuti dan kita ikut takut, ya saudara akan sakit. Orang nggak apa-apa juga lenggak-lenggak mati, saudara. Betul nggak? Ini secara ilmiah itu sudah bisa dibuktikan, saudara. Lalu pertanyaan, apa sih yang ditakut itu apa sih? Wong nanti kita semua ya bakal mati kok, betul nggak? Ya. Nah sekarang kita lanjut. Kata SARS tadi diganti dengan kata cinta dan terima kasih. Tuh lihat tuh bentuk kristalnya. Sangat beda sekali bukan? Nah, sekarang dibuat percobaan yang lain lagi. Yaitu nasi. Kali ini bukan air ya, nasi. Tapi tetap nasi itu ada unsur airnya enggak? Ada sekalipun sedikit, saudara. Kalau yang enggak ada airnya itu yang nasi aking, nasi yang sudah dijemur. Ya, kalau nasi dijemur kan unsur airnya hilang, saudara. Ya kan, tapi kalau nasi yang masih bisa dimakan tuh ada unsur airnya. Sekalipun itu sedikit. Nasi yang diberi kata-kata kamu bodoh, itu yang di sebelah kiri. Ternyata nasi itu gampang membusuk, saudara. Tapi sebaliknya ketika nasi itu diberi kata-kata terima kasih yang di sebelah kanan, itu ternyata sulit membusuk. Ya, lama lah waktu membusuknya, saudara. Sekarang yang berikutnya, ayo kita lakukan. Nah, ini kata-katanya, bahasanya ini kayak ajakan, saudara. Ayo kita lakukan. Tapi kalau yang kanan itu wujudnya perintah, lakukan dengan tanda seru. Nih, ada tanda seru. Hanya dengan tulisan seperti itu saja, molekul air itu berubah, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya, kamu indah sekali. Diucapkan berkali-kali oleh anak-anak, bukan orang dewasa kali ini. Tapi oleh anak-anak. Kamu indah sekali. Ini air ceritanya ya. Air yang diberi ucapan, kamu indah sekali. Kamu indah sekali. Kamu indah. Yang ngomong tuh anak-anak ya. Kalau di sini mungkin ya anak-anak sekolah sahabat lah kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi bentuknya jadi bagus. Tetapi dibuat percobaan lagi dengan kata-kata kamu bodoh diucapkan oleh anak-anak dan kamu manis yang juga diucapkan oleh anak-anak.
Saudara bisa lihat bentuk partikelnya itu sangat berbeda sekali. Gambar-gambar ini diambil dari mikroskop elektron, saudara-saudara. Jadi bukan mikroskop biasa, dia nggak mampu. Harus dengan mikroskop elektron. Nah, kemudian, saudara-saudara, kata kamu bodoh, ya, itu seperti itu. Merah, ya. Kemudian yang sebelah kanan, kamu membuatku muak, kubunuh kamu. Maka kristalnya itu membentuk gambar pria yang membawa senjata, saudara-saudara. Seolah-olah dia ini ibarat seperti mau coba mempertahankan diri. Jadi berhati-hati dengan ucapan dan kata-kata. Tetapi ketika diucapkan kata kamu cantik, kamu tulus, ya, kembali kristalnya itu berubah menjadi kristal yang baik, saudara-saudara. Nah sekarang, bagaimana kalau misalkan ucapan tersebut itu tidak menggunakan mulut manusia, tetapi memakai musik? Bagaimana? Apakah air itu bisa berubah? Ternyata bisa, saudara-saudara. Ini air ditempatkan di antara dua speaker dan diberi alunan musik. Apa yang terjadi? Percobaan itu membuktikan. Yang pertama, yaitu diberi musik Beethoven Symphony Number 5. Itu jadinya seperti itu. Ya. Kalau saudara pengen dengar musiknya kayak apa, cari saja di internet. Ada, saudara, kalau pengen dengar. Kalau enggak, ya udah, saudara percaya saja apa yang saya sampaikan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Beethoven. Ini seorang komposer, ya. Beethoven Symphony Number 6. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Chopin, ya, Etude in E mayor, ya, ini musik di Etude in E mayor. Kemudian kita lihat lagi di musik, ya, Johannes Bastian, yaitu Air on the G string. Wah, ini bagus, ya, kristalnya, saudara-saudara. Kemudian lagu anak-anak Capung Merah, ya. Kemudian musik heavy metal. Wah, kalau heavy metal ternyata berantakan, saudara, ya. Ya, kalau heavy metal itu kan isinya jeritan-jeritan, wah, sambil tangan, gitu. Itu ternyata bikin kacau, saudara-saudara. Nah, saudara bisa lihat itu, hanya dengan musik saja kristal air berubah sama sekali. Kemudian, ini lagu Arirang dari Korea. Kemudian Mozart Symphony Number 40, ya. Kemudian ini tari kecak dari Bali, Indonesia. Nah, ini bentuknya berbeda-beda, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini air sebelum didoakan. Sekarang dibikin percobaan. Air yang belum didoakan, wah, bentuknya kayak begini, ya. Enggak karu-karuan, saudara-saudara. Kemudian setelah didoakan, itu bentuknya jadi berbeda. Ya, ini setelah didoakan. Tetapi ketika dia dibiarkan terus, selama 6 bulan, bentuknya akan semakin indah. Nah, ini tentu ada spelling waktu, ya, Bapak Ibu. Makanya hukum loa itu tetap ada spelling waktu. Dan saudara harus percaya bahwa apa yang saudara tulis itu pasti terjadi. Ya, bukan semoga terjadi. Makanya penulisan hukum loa itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak bisa diterima oleh alam semesta. Semoga, mudah-mudahan, seandainya, jikalau, barangkali, misalnya, macam-macam.
saudara bisa lihat materi ini di tema sopan tetapi merusak. Nah, saudara bisa lihat materi saya itu. Ya, kita lanjut, saudara-saudara. Yaitu kata terima kasih dalam bahasa Tagalog. Ternyata air itu bisa menangkap di bahasa apapun di dunia, saudara. Kenapa? Karena apa yang diucapkan seseorang itu ada energi emosi yang bergerak. Kata-katanya emosi. Emosi itu sebetulnya singkatan emotion. Energy motion. Energi yang bergerak, saudara. Nah, jadi bahasa Tagalog juga air ngerti. Kalau bahasa Indonesia ngerti enggak? Ya pasti ngerti kalau begitu ya. Bahasa apapun di dunia air itu ngerti. Nah, sekarang kata terima kasih dalam bahasa Portugis itu juga air bisa ngerti. Kemudian ada lagi kata-kata damai. Ya. Bentuknya bagus. Kemudian perang. Wah, ini tidak bisa membentuk, saudara. Kata perang ini, dia berusaha untuk membentuk. Jadi air itu sebetulnya ingin nolongin kita sebetulnya. Ingin membentuk. Tetapi ketika kata-katanya tidak nyaman, dia tidak bisa, nggak mampu untuk membentuk yang indah, saudara-saudara. Nah, sekarang air yang didoakan oleh 500 orang. Ya, bentuknya kayak begini ya. Kemudian didoakan dalam kepercayaan Nasrani. Nah, bentuknya seperti itu, saudara. Kemudian didoakan lagi dari kepercayaan Yahudi atau Yudaisme. Ya, ternyata bentuknya bisa berbeda. Kemudian kita dilihat membuat percobaan lagi, yaitu ikan di dalam akuarium itu bisa hidup lebih lama dan airnya tidak mudah keruh. Kalau air itu sudah didoakan, sudah diberi ucapan-ucapan yang baik, ternyata kalau buat ngisi akuarium nggak mudah butek, saudara-saudara. Mie instan airnya lebih kuning. Kenapa? Karena memudahkan keluarnya zat pengawet dan zat pewarna. Jadi kalau saudara mau bikin mie instan, ya, saya nggak perlu sebut merek lah, tidak baik, saudara. Pokoknya mie instan aja. Ini kalau metode saya akan godok mie instan itu ya bukan 3 menit, tapi 5 menit, saudara. Saya biarkan 5 menit, airnya agak kuning. Nah itu airnya dibuang semua itu, saudara. Jangan didadekke kuah, nggak boleh. Karena itu mengandung pengawet. Paham Bapak Ibu? Buang semua. Lah diambillah minyak untuk kuahnya bikin sendiri. Pakai air yang lain yang masih putih, digodok sampai umek baru disiramkan. Jadi jangan yang kuning tadi itu mengandung pengawet itu, yang bikin orang jadi sakit. Lebih baik buang. Ya. Nah, kemudian setelah makan pedas dan kumur dengan air heksagonal yang sudah diberi ucapan, maka pedasnya itu akan menurun drastis, saudara. Akan menurun drastis. Kemudian menanak nasi hasilnya lebih mekar dan tahan basi. Ya, saya kasih teori begini, saudara mencoba praktek gak di Roma ya? Saya kira dicoba praktek, saudara. Supaya kita ini menjadi sehat. Dan bukan cuma sehat, tetapi kita bisa mempraktekkan pola ini untuk mendatangkan mujizat. Amin. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana metodenya. Saya bisa minta tolong salah satu naik ke atas untuk membantu saya. Ya, ini saya ada bawa gelas, saudara-saudara. Ya,
tolong dibantu saya, siapa yang mau ya Pak Yakobus, silahkan. Nah ini begini, saya kasih tahu caranya ya. Tak kasih tahu caranya. Ini karena di sini nggak ada meja, jadi Pak Yakobus jadi mejanya. Ya, oke. Ini pegangin dulu ya. Begini, saudara. Ini ada air. Air ini dimasukkan ke gelas terlebih dahulu. Masukin ke gelas. Ini metodenya begini. Ini sekarang metodenya. Nah, setelah air ada di dalam gelas, saya mau ngasih tahu, saudara kan pasti punya beban bukan? Utangnya banyak, kemudian apalagi? Ya, sekolahnya gagal misalnya, apalagi rumahnya kontrak terus, apalagi ya macam-macam lah. Nah, saudara tahu, yang harus saudara lakukan adalah air ini dipegang. Kemudian saudara mengucapkan kata-kata kondisi keadaan sekarang. Ngomong di depan air. Saat ini rumah saya kontrak terus. Saya juga keuangannya sangat berat. Bagi saya, uang 50.000 itu besarnya luar biasa. Dan saat ini saya tidak memiliki kebahagiaan. Rumah tanggaku nyaris berantakan. Dan hari ini aku merasa hidupku tidak tenang. Aku dikejar-kejar oleh rasa takut. Sudah kan? Selesai nih ya, unek-uneknya sudah masuk ke sini. Ya Bapak Ibu, masuk ke sini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita ambil pulpen, kemudian nulis dalam sebuah tulisan dan ditempel di gelas yang kosong ini. Ya, ditempel di gelas. Saudara bisa pakai apa itu? Yang nempel cuma sebentar itu apa namanya itu? Kertas yang cuma nempel sebentar itu loh. Posit kalau nggak salah. Ya, posit itu. Atau tulis kertas seperti ini juga nggak apa-apa. Ditempel pakai lem. Ya, ditulis. Ini saya tulis apa? Hidupku penuh sukacita, sehat dan bahagia, bebas finansial, rumah tangga penuh damai, iman bertumbuh, tubuh sehat. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Air yang berisi energi negatif ini dimasukkan ke sini. Nah, sudah. Setelah kita taruh di sini, terima kasih Pak Yakobus, sudah selesai. Ya, boleh beri tepuk tangan dong Pak Yakobus. Ya. Air yang sudah saya taruh ini, saudara, kemudian saudara diamkan selama 24 jam minimal. Kenapa harus 24 jam? Tadi penyelidikan dari Profesor Masaru Emoto, begitu didiamkan 24 jam sehari, maka molekulnya itu, partikelnya jadi berubah. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi kata-kata negatif tadi yang ada di gelas ini akan diubah dengan kata-kata ini. Dan akan lebih baik ketika saudara menulis di sini dan saat air itu dituang sambil saudara membaca dengan penuh perasaan. Saudara katakan hidup penuh sukacita, atau saya praktekkan begini ya, supaya saudara bisa ngerti. Ini kan yang energi negatif tadi, ya kan? Terus saudara menuangkan ini dengan perlahan sambil saudara mengucapkan kata-kata. Hidupku penuh sukacita, sehat dan bahagia, bebas finansial, rumah tangga penuh damai, iman bertumbuh, dan tubuh saya sehat. Sambil saudara menuang ini dengan perasaan bahagia. Ngerti enggak?
Jadi perasaan negatif tadi jangan dibawa ke sini, saudara. Tidak boleh. Ngerti ya Bapak Ibu? Ya, jadi setelah itu dibiarkan selama 1 malam atau 24 jam. Baru setelah itu besok paginya saudara minum. Saat saudara meminum air ini, saudara juga rasakan bahwa apa yang saudara tulis hidup penuh sukacita, sehat dan bahagia masuk di dalam tubuh kita dan membombardir semua energi negatif yang ada di dalam diri kita. Paham nggak Bapak Ibu? Ya boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Nah sekarang ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau airnya itu diganti dengan teh manis atau kopi manis? Saya katakan tidak boleh. Ya, jadi jangan mau enaknya ya saudara. Nanti saudara, kalau saya nggak terangin begini, saudara main aku nggak suka air putih, pakai kopi saja, ya, atau pakai Coca-Cola atau teh gitu, teh manis. Nggak boleh, saudara. Ya, jadi itu yang harus saudara pahami. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, saudara. Apakah yang saya kasih tahu tadi metode ini saudara sudah paham atau belum? Paham ya, kalau sudah paham, saya berikan kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah betapa bahayanya jika rumah saudara diwarnai dengan kemarahan dan kebencian. Aura itu akan nempel di air minum dan makanan, serta ruangan itu auranya jadi tidak baik. Saya baca dari kitab Yakobus. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyinya. Dengan lidah kita memberkati Yahweh Bapa kita. Dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, hai saudara-saudaraku, tidaklah harus terjadi demikian. Adakah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan air yang manis dan pahit? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di poin yang pertama ini saya memberitahukan kepada saudara agar kita berhati-hati di dalam kita berbicara. Di situ ada sebuah kata-kata, before you speak, think. Sebelum kamu ngomong, mikir dulu. Ya, Bapak Ibu, think itu bisa diartikan, is it true? Apakah itu benar? Nek, nggak benar, nggak usah ngomong. Ini sebagai saringan, ya. Kemudian, is it helpful? Apakah itu akan menolongmu? Kalau kamu ngomong ini nih untuk kamu itu bisa nolong atau tidak? Kalau enggak, ngapain kita ngomong? Enggak ada urusannya kok. Daripada kita punya mulut nyinyir, paham saudara-saudara? Kemudian, is it inspiring? Apakah itu akan menginspirasi dengan kita ngomong? Kalau enggak memiliki inspirasi, untuk apa kita bicara? Kemudian, is it necessary? Apakah itu perlu? Ya, kalau enggak perlu, ngapain kita ngomong gitu loh? Is it kind? Apakah itu akan membawa kebaikan? Kalau enggak bawa kebaikan, enggak usah ngomong. Karena hal itu akan dapat mencemarkan. Ya, mencemarkan energi. Kenapa? Karena ketika saudara marah, ingat, tubuh kita itu memancarkan energi. Orang yang marah
Nggak usah orang tua lah, anak kecil saja. Saya suka lihat itu Sirel kalau marah langsung nih. Kalau sudah nekuk ke bawah, mulutnya meletot ke bawah gitu, itu energinya nggak enak, saudara-saudara. Makanya kalau saudara itu marah, jangan nunduk, degek kayak gini. Nanti kemarahanmu akan mereda. Amin. Ya, nah itu yang harus kita pahami. Itu kesimpulan pertama, Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat kesimpulan yang kedua. Nah, ucapkan kata-kata yang indah pada tempat penyimpanan air. Atau beri label pada penampungan air. Boleh pakai spedol. Ya. Misal hidup penuh kelimpahan, damai sejahtera, rumah tangga bahagia, bisnisku maju. Ngerti enggak Bapak Ibu? Bisnisku untung besar. Ya. Ditulisnya pakai spedol, enggak apa-apa. Ini kendi ditulis. Ini kan orang-orang dulu kalau minumnya pakai kendi ya. Ya. Itu kalau pakai kendi itu lebih menyehatkan, saudara. Karena dia itu mengandung unsur tanah. Dan ditulis kata-kata yang indah, maka energi air di dalam kendi itu juga akan berubah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Sekarang yang ketiga. Kesimpulan ketiga adalah air itu bisa merekam semua pesan baik berupa tulisan maupun kata-kata. Kalau mau cuci muka, ucapkan, wajahku tampan, wajahku cantik dan indah, awet muda. Itu boleh ya saudara lakukan itu ya. Ingat loh, air yang mengalir itu akan langsung kena kata-kata kita. Ya, jadi air yang sudah berisi ucapan indah akan menempel pada wajah dan akan bikin wajah memancarkan aura yang jernih. Saya kadangkala kalau melihat foto, saudara, saya itu bisa ngerti. Orang ini auranya terbuka. Orang ini auranya tertutup. Cuman kan saya nggak perlu ngomong, kamu kok auranya tertutup sih? Ya nggak perlu saudara. Pokoknya saya ngerti aja, orang ini auranya terbuka. Kemudian, air merupakan sumber kehidupan untuk semua makhluk. Tanpa air apapun akan mati termasuk tanaman. Coba saudara tanggapi dengan serius tentang hal ini. Lakukan di rumah saudara masing-masing. Kemudian kesimpulan yang keempat. Di dalam iman kita, saudara-saudara, apakah suatu kebetulan jika baptisan itu menggunakan air sebagai formulanya? Di situ kita melihat ketika kita dibaptis itu menggunakan air, makanya kita ditenggelamkan. Lalu diberi formula, ini yang dibilang bahasa Ibrani mikveh mayim. Diberi formula, saudara. Formulanya itu apa? Kalau saya membaptis selalu saya menyebut nama Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Baru setelah itu saya patahkan kuasa kutuk. Ini membuat iman kita akan bertumbuh. Karena Tuhan tahu bahwa air itu memiliki kekuatan spiritualitas yang sangat tinggi. Bahkan sebelum air dinikmati manusia, air itu sudah dierami oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Karena di kitab Beresit 1 ayat 2 dikatakan Roh Elohim mengerami air. Kemudian yang kelima, berdoalah sebelum minum air dan berkati air kita. Ya.
Di dalam kitab Keluaran 23 atau Shemot 23 ayat 25 dikatakan, dan kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu, maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Kembali kata air disebut lagi. Ya Bapak Ibu. Jadi ini penting. Kemudian yang terakhir. Air itu dapat mentransferkan energi kasih kepada suami atau istri, anak-anak dengan ucapan-ucapan yang baik dan membangun pada sumber-sumber air dan minuman mereka. Jadi kalau saudara yang punya gentong isi air atau mungkin tempat penampungan air, coba tempelin label itu. Saudara tulis, usahaku laku keras, usahaku makin diberkati. Kan kata-katanya seperti itu ya. Jadi saudara akan bisa menikmati minuman air. Bukan saja air yang membuat kita melepaskan dahaga, tetapi air itu sudah terisi oleh energi supranatural yang baik, dan hidup saudara akan penuh dengan mujizat-mujizat besar, dan saudara akan berkata, aku milik Bapa Yahweh yang penuh kemenangan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar, tidak ada pengumuman pagi ini Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarekecha Yahweh wa yismereka. Amen. En yehi raksa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. En yehi raksa. Yisa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. En yehi raksa. Baruk ata pair ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friat mat kau fri fahem teka shekar ala peka wa esterojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata momoy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yahweh, Baba
Hashem Lekan. Shalom, shalom. We Hashem Lekan. Shalom, shalom. Mereka Reis mereka mereka. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan